Salah satu bukti Semarang adalah kota tua bisa dilihat dengan banyaknya bangunan-bangunan kuno berarsitektur Eropa yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda dahulu. Bangunan-bangunan megah tersebut masuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Di pinggiran Kabupaten Semarang, terdapat sebuah gugusan candi yang dibangun antara abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Bila tidak berkendaraan pribadi, kita bisa naik bis antar kota dari Terminal Terboyo. Jalanan berliku dan sedikit menanjak dengan pemandangan yang asri, membuat suasana perjalanan menuju lokasi Gedong Songo menjadi nyaman. Dari Bandungan menuju lokasi Gedong Songo yang berjarak sekitar 6 km, tersedia kendaraan umum yang siap mengantar ke lokasi. Pada pertigaan menuju lokasi Gedong Songo, terdapat pangkalan ojek yang siap mengantar kita ke Desa Candi, letak di mana Gedong Songo berada. Candi Gedong Songo berada di Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terletak di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Sebelum memasuki area candi, pengunjung diwajibkan membeli tiket sebagai dana perawatan lokasi wisata. Di area wisata Gedong Songo, sering dibuat berkemah bagi pengunjung yang tentunya tidak di dekat bangunan candi. Keindahan alam dan sunset bisa mereka nikmati di samping peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Gedong Songo merupakan tempat ritual agama Hindu. Ini bisa dilihat dengan adanya arca Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru, Ganesha, Durga Mahisa Suramardini, Nandi Suara, dan Mahakata. Dibangun pada zaman dinasti Sanjaya, diperkirakan masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Gedong Songo berarti 9 rumah dewa. Keberadaan candi yang masih ada hanya 5 buah, sedang 4 lainnya berupa puing dan pondasi saja. Jarak dari Gedung 1 ke Gedung 5 kurang lebih 2,5 km. Bangunan Gedung 1
terdiri dari 3 bagian seperti pada candi-candi pada umumnya, yaitu kaki, tubuh, dan atap bangunan. Kaki candi berbentuk ogive, tanpa diikuti bentuk helfran. Pada bagian depan terdapat tangga untuk masuk ke dalam bilik. Atap candi bertingkat 3. Pada tingkat pertama terdapat artefik-artefik bermotif permata. Sedang bagian tubuh candi terdapat pelipit bermotif permata yang mengelilingi tubuh candi. Gedong 1 pertama kali dipugar oleh Dinas Purbakala pada tahun 1928 dan selesai tahun 1929 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedong 2 ini sebenarnya terdapat 2 bangunan. Pertama, Candi Perwara, dan kedua, Candi Induk. Tetapi sayang, Candi Perwara kini keberadaannya telah runtuh, tinggal puing saja. Pada Candi Induk, bagian kaki candi dihiasi ogive dan pelipit-pelipitnya menonjol keluar. Di sisi luar bangunan candi terdapat relung-relung berbentuk kurung kurawal yang dihiasi kala makara dan bunga-bungaan. Pada bagian tubuh candi, di tengah bingkai setiap sisinya terdapat relung-relung artefik dengan hiasan sosok tubuh seorang wanita dalam posisi duduk, sedang bagian atap terdapat relung berhiaskan sosok tubuh laki-laki. Kondisi Gedong 3 keberadaannya masih lengkap, terdiri dari Candi Induk dan di kiri kanannya terdapat sepasang candi apit. Di depan Candi Induk terdapat Candi Perwara. Pada relung-relung candi masih terdapat arca. Di sisi utara berisi arca Durga Mahisa Suramardini, sebelah selatan Agastya, dan di sebelah timur relung berisi Ganesha. Pada pintu masuk terdapat arca Nandiswara dan arca Mahakata. Pada tahun 1977 sampai 1983 dilakukan pemugaran bersamaan dengan Gedong 4 dan Gedong 5 yang dibiayai dari dana program Pelita. Kondisi Gedong 4 tidaklah sebaik Gedong 3 yang relatif lengkap. Gedong 4 hanya tersisa Candi Induk saja, sedangkan Candi Apit dan Candi Perwara hanya berupa puing-puing. Di kawasan Gedong Songo, suhu udara berkisar 19 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Seperti pada umumnya bentuk arsitektur candi, Gedong 4 terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada pintu masuk candi di kiri kanannya terdapat relung-relung sebagai tempat arca. Namun, arca-arca tersebut kini telah hilang entah kemana. Gedong Songo ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles pada tahun 1804 sewaktu masih menjajah Indonesia. Gedong 5 adalah candi terakhir dari gugusan Candi Gedong Songo yang masih berdiri dan terletak di tempat tertinggi dari gugusan Gedong Songo yang lain. Keberadaannya kini hanya tinggal Candi Induk saja.
Secara keseluruhan, Candi Gedong Songo diteliti dan dicatat oleh Dinas Purbakala pada tahun 1916. Setelah sebelumnya, pada tahun 1910 sampai 1911, Knebel, seorang berkebangsaan Belanda, menginventaris semua benda-benda yang ada di Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo termasuk salah satu candi tertua yang ada di Indonesia. Temanggung dikenal sebagai kota tembakau yang merupakan salah satu daerah pemasok tembakau untuk perusahaan rokok besar di Indonesia. Sesuai dengan keadaan geografis dan cuaca, Temanggung tempat yang baik untuk perkebunan tembakau. Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat peninggalan situs sejarah yang memperkaya khasana budaya Indonesia. 12 km dari pusat kota ke arah utara terdapat candi atau prasasti Gondosuli, dan 27 km ke arah utara dari pusat kota berdiri Candi Pringapus. Prasasti Gondosuli terbuat dari batu andesit, berukuran lebar 50 cm dan panjang 117 cm, bertuliskan huruf Jawa kuno, berjumlah 14 baris, yang kondisinya sudah sangat tipis, hampir tak terbaca. Dari isi prasasti disimpulkan bahwa Candi Gondosuli dibangun pada tahun 832 Masehi, diperuntukkan buat Sang Hyang Wintang. Nama Gondosuli diambil dari nama desa di mana situs sejarah ini berada. Di dalam masyarakat tersebar mitos yang menyebutkan apabila Candi Gondosuli disusun atau direnovasi, maka Candi Borobudur akan hancur. Ya, itu hanya sebuah mitos yang tentu tidak didasari data yang memadai. Candi Pringapus menempati sebuah tanah berukuran 30 meter kali 20 meter. Sedang bangunan candi berukuran panjang 5,19 meter, lebar 4,83 meter, dengan tinggi 6,64 meter. Sekitar 300 meter di depan Candi Pringapus terdapat Candi Perot. Namun sayang, kondisi Candi Perot hanya tinggal reruntuhan puing batu yang kini diletakkan di sekitar Candi Pringapus. Pada prasasti Tulang Air 1 dan Tulang Air 2 yang ditemukan pada tahun 1932 di lokasi Candi Perot, menunjukkan bahwa Candi Pringapus didirikan pada tahun 772 Saka atau tahun 850 Masehi. Disebutkan di sana terdapat nama Ragai Pikatan. Ini berarti Candi Pringapus didirikan pada masa atau sebelum pemerintahan Ragai Pikatan. Secara pasti pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Kenapa dinamakan Candi Pringapus? Ya, karena di sekitar lokasi candi dahulu dikelilingi pohon bambu. Pring dalam bahasa Indonesia berarti bambu. Apus atau lengkapnya ngapusi berarti menipu. Jadi Pringapus bisa diartikan pohon bambu terdapat di sekeliling candi, berguna untuk mengelabui pandangan dari luar. Arsitektur candi-candi di Indonesia merupakan manifestasi dari bentuk Gunung Mahameru yang merupakan tempat tinggal para dewata. Pada Candi Pringapus bisa dilihat dengan adanya artefak relief makhluk kayangan setengah dewa, yaitu Hapsara, Hapsari. Candi Pringapus sebagai tempat pemujaan agama Hindu dengan sekte Siwaistis, karena di sini terdapat arca Nandi atau lembu putih. Nandi adalah kendaraan Dewa Siwa.
Wonosobo berjarak 119 km dari Semarang. Wonosobo sangat cocok sebagai kota wisata karena udaranya sejuk dan indah pemandangan di sekelilingnya. Hal ini bisa disadari karena keberadaannya di dekat pegunungan Dieng yang memang terkenal berudara dingin. Pegunungan Dieng berjarak 26 km dari Wonosobo atau 145 km dari Semarang. Berkendaraan menuju lokasi wisata Dieng tersaji pemandangan asri. Hamparan pegunungan Dieng membentang berpadu dengan Gunung Sumbing dan Sindoro, menjadikan sebuah cakrawala yang indah. Tanah berbukit seakan dipahat oleh para petani yang menanaminya dengan kentang, kubis, dan bawang. Lokasi gugusan Candi Dieng secara administratif berada dalam dua wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng dahulu adalah sebuah danau. Ini bisa dilihat dari struktur geografisnya. Masih terlihat beberapa telaga, seperti Telaga Balai Kambang. Tiap hari selalu ada wisatawan yang berkunjung untuk melihat peninggalan sejarah atau sekedar menikmati kesejukan udara dan indahnya alam. Dataran tinggi Dieng bersuhu antara 13 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Dataran tinggi Dieng dipercaya memiliki kekuatan misterius sebagai tempat tinggal roh arwah leluhur. Oleh sebab itu, Dieng dianggap sebagai tempat suci. Sesuai dengan namanya, Dieng yang berasal dari kata Dihyang. Dihyang berarti tempat arwah leluhur. Dharmasala adalah sebuah bangunan sebagai tempat tinggal para Brahmana. Kini bangunan itu hanya tinggal pondasi saja, karena diperkirakan bangunan Dharmasala dari kayu sehingga sudah lama hancur. Gugusan Candi Dieng sebagai tempat ritual agama Hindu. Dengan keberadaan Dharmasala, diperkirakan daerah Dieng ini sebagai tempat pertapaan atau persembahyangan kaum Brahmana. Lokasi gugusan Candi Dieng terdiri dari 8 candi berada di ketinggian 2088 meter di atas permukaan laut. Ke-8 candi tersebut adalah Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan Candi Puntadewa yang berada dalam satu tempat. Sedangkan Candi Gatotkaca, Candi Bima, dan Candi Dwarawati atau disebut juga Candi Dorowati berada tidak jauh dari kelompok Candi Arjuna tersebut. Nama-nama candi diambil dari nama tokoh cerita Mahabharata. Nama tersebut diberikan oleh masyarakat. Nama-nama itu tidak ada kaitannya dengan fungsi dan eksistensi candi tersebut. Ini menandakan bahwa cerita Mahabharata yang asalnya dari India dan kental dengan ajaran agama Hindu sudah sangat mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Walau sebenarnya cerita Mahabharata yang ada di Indonesia
sudah mengalami penyesuaian sehingga menjadi beda dengan cerita aslinya. Dalam prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi gugusan Candi Dieng, menyebutkan angka tahun 731 Saka atau tahun 809 Masehi dan 1210 Masehi. Dari catatan tersebut, bisa diketahui bahwa gugusan Candi Dieng didirikan pada abad ke-8 sampai abad ke-9. Pada abad tersebut adalah masa pemerintahan Wangsa atau dinasti Sanjaya dari zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu. Candi Dieng yang berada di Jawa Tengah bagian utara ini merupakan tempat ziarah raja-raja di Jawa Tengah yang beragama Hindu. Kurang lebih 100 meter ke arah barat dari komplek Candi Arjuna dengan menyusuri jalan setapak berdiri Candi Gatotkaca. Pada tanggal 10 Desember 1982, pemugaran Candi Gatotkaca selesai. Waktunya bersamaan dengan peresmian Candi Gedung Songo. Museum Dieng terletak di dekat Candi Gatotkaca, berjarak hanya sekitar 20 meter. Di sini disimpan arca-arca dan puing-puing batu candi yang belum atau memang sudah tidak bisa disusun kembali menjadi sebuah bangunan candi. Museum ini, seperti juga museum-museum di tempat lain, adalah sebagai tempat menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang yang tak ternilai harganya. Keluar dari komplek gugusan Candi Arjuna, sekitar 500 meter ke arah selatan, terdapat Candi Dwarawati, atau biasanya masyarakat menyebutnya Candi Dorowati. Sebutan Dorowati memang lebih mudah diucapkan lidah daripada Dwarawati. Candi Dwarawati dibugar dan diresmikan bersamaan dengan Candi Gatotkaca pada tanggal 10 Desember 1982. Di sekitar Candi Dwarawati, masyarakat menanaminya dengan kentang. Dieng memang penghasil kentang dengan kualitas baik. Candi Bima terletak di sebelah utara gugusan Candi Arjuna, kurang lebih 1 km. Gaya arsitektur Candi Bima merupakan perpaduan gaya arsitektur India Utara dan India Selatan. Gaya India Utara terlihat pada atap berbentuk shikara, sedang gaya India Selatan terlihat pada hiasan kudu. Kudu adalah arca kepala-kepala dewa yang seolah melonggok dari dalam jendela. Akulturasi budaya antara India dan Jawa diawali dengan hubungan perdagangan, tetapi kemudian interaksi tersebut berkembang menjadi pertukaran tentang budaya.
nilai-nilai hidup, filsafat, dan agama. Magelang berjarak sekitar 485 km dari Semarang atau 64 km dari Wonosobo. Di kota inilah satu dari 7 keajaiban dunia berada, yaitu Candi Borobudur. Sebelum ke sana, kita kunjungi lebih dulu Candi Selogrio. Candi Selogrio berjarak 7 km sebelah utara pusat kota Magelang. Candi Selogrio berada di kaki Bukit Condong yang bersebelahan dengan Bukit Giyanti, terletak di sebelah timur Gunung Sumbing. Jarak dari desa terdekat menuju Candi Selogrio kurang lebih 2,5 km melalui jalan setapak. Candi Selogrio ditemukan oleh seorang penduduk yang sedang mencari lahan pertanian. Dibakarnya semak di atas bukit. Setelah menjadi abu, dia terkejut melihat sebuah bangunan yang terbuat dari batu. Lalu masyarakat menamakannya Selogrio, yang berarti rumah dari batu. Tidak ada catatan yang bisa menjelaskan keberadaan candi secara rinci. Tetapi melihat arca yang ada, Candi Selogrio berlatar belakang agama Hindu. Letak awal Candi Selogrio berada 10 meter ke atas dari posisi sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan terjadi longsor. Pemerintah berencana mengembalikan ke tempat semula. Candi Mendut didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra pada tahun 1824 Masehi sebagai tempat pemujaan agama Buddha. Hingga kini sering dipakai untuk upacara Waisak. Atap Candi Mendut berbentuk limas dan bertingkat-tingkat. Di setiap tingkat terdapat 48 stupa, tapi yang terpasang hanya 40 buah. Candi Mendut menghadap ke barat, berbentuk persegi 4 dan mempunyai ruang masuk di atas teras bertangga. Tinggi bangunan 26,40 meter. Dindingnya dihiasi relief makhluk kayangan. Pada prasasti Karangtengah menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Venuvana, yang berarti hutan bambu. Kemudian oleh J.G. de Kasparis, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda, berpendapat bahwa nama Venuvana disamakan dengan Candi Mendut. Di dalam ruangan terdapat 3 buah arca besar, yaitu arca Syakyamuni, arca Avalokiteswara sebagai bodhisattva yang membantu umat manusia, dan Maitreya sebagai bodhisattva pembebas manusia di masa depan.
Candi Pawon terletak di tengah antara Candi Borobudur dan Candi Mendut, sekitar 1,5 km sebelah barat Candi Mendut. Berada di Desa Brajanalan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Pawon terbuat dari batu andesit, berlatar belakang agama Buddha. Bentuk arsitektur Candi Pawon merupakan gabungan antara arsitektur Jawa dan India. Candi adalah tempat ritual agama Hindu dan Buddha. Ternyata bentuk arsitektur yang ada pada candi di Indonesia, Jawa pada khususnya, tidak mengambil secara mentah dari tempat asalnya India, tetapi telah dipadukan dengan gaya arsitektur Jawa. Dan ini merupakan sebuah karya baru yang menambah kekayaan budaya Indonesia. Candi Pawon adalah sebagai embrio atau pendahuluan daripada Candi Borobudur. Karena setelah diadakan penelitian relief, Candi Pawon merupakan relief Candi Borobudur. Dibangunnya Candi Pawon sebagai tempat menyimpan senjata Raja dari dinasti Sailendra. Senjata tersebut bernama Vajranala. Sebelum ke Candi Borobudur, kita berkunjung dulu ke jalan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Magelang. Di sini, sepanjang jalan kurang lebih 1 km, berderet penjual patung yang terbuat dari batu. Tempat tersebut berada di Kecamatan Muntilan yang lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Tepatnya di Desa Tejowono yang dijuluki Desa Pemahat. Kenapa dijuluki Desa Pemahat? Karena memang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pemahat batu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Candi Borobudur. Dalam pembangunannya, tentu Candi Borobudur melibatkan banyak pemahat. Dari sinilah keahlian masyarakat Desa Tejowono diwariskan oleh leluhurnya. Patung-patung buatan masyarakat Tejowono bukan hanya melayani konsumen dalam negeri. Tidak sedikit mereka melayani pesanan dari luar negeri. Dengan begitu, pasti akan menambah devisa negara. Menuju Candi Borobudur bisa di angkutan umum dari Yogyakarta langsung ke Candi Borobudur atau dari terminal bis Muntilan menuju Candi Borobudur. Di sekitar Candi Borobudur terdapat hotel-hotel yang siap menerima para wisatawan. Di halaman depan lokasi wisata Candi Borobudur terdapat pasar souvenir. Berbagai macam kerajinan khas dijual untuk buat tangan para wisatawan. Sebelum menuju ke candi, para pengunjung diharuskan membeli tiket. Di sini juga disediakan guide sebagai pemandu wisata. Bagi mereka yang membawa kamera, foto, atau kamera video, harus membeli tiket khusus untuk kedua jenis kamera tersebut. Bagi wisatawan yang ingin berkeliling lokasi wisata, disediakan sebuah angkutan semacam kereta yang biasanya orang menyebut dengan kereta kelinci. Rute kereta tersebut mengelilingi candi yang memang luas. Dalam Sidang Umum UNESCO ke-15 tahun 1968, menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.
Menurut Profesor Dr. Pubo Caroko dan Stutterheim, nama Borobudur berasal dari kata nara dan budur yang berarti vihara di atas bukit. Tapi menurut Jigi de Gasparis, berdasar prasasti Sri Kahulunan, nama Borobudur berasal dari kata bumi Sambara Budara. Dari dua pendapat tersebut, mana yang benar? Sejarah yang akan bicara. Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta. Menurut filsafat agama Buddha, alam semesta terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu adalah alam bawah atau dunia hasrat. Rupadhatu merupakan alam antara atau dunia rupa. Dalam alam ini, manusia telah meninggalkan segala urusan keduniawian. Sudah tidak ada hasrat. Dan yang terakhir, atau teratas dari bangunan Candi Borobudur, disebut Arupadhatu. Arupadhatu adalah cerminan alam atas, dunia tanpa rupa, dan merupakan tempat para dewa. Candi Borobudur dikelilingi Bukit Menoreh yang membujur dari arah selatan. Di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Di sebelah barat laut Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Stupa induk berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter dan terdapat 72 lubang. Kamadhatu dalam struktur bangunan Candi Borobudur terletak di bagian paling bawah. Di sini terdapat tulisan dengan huruf Kawi berbahasa Sangsekerta. Berdasar huruf-huruf tersebut dan dihubungkan dengan prasasti bertarikh yang terdapat di Indonesia, sebagian sarjana berpendapat Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Pada tahun tersebut yang berkuasa adalah Wangsa Sailendra, berlatar belakang agama Buddha Mahayana. Pada dinding Kamadhatu sebenarnya dihiasi relief sebanyak 160 panel yang menggambarkan adegan-adegan cerita asli Karma Wibangga. Cerita Karma Wibangga berintikan tentang hukum sebab akibat, tentang adegan siksaan di neraka dan adegan di surga. Itu merupakan manifestasi hukum karma. Bagi agama Buddha, hidup adalah menderita atau samsara atau duka. Relief-relief itu sebagian besar telah ditutupi batu. Mungkin bermaksud untuk melindungi dari persepsi yang salah tentang adegan dalam cerita, karena yang berkunjung ke Candi Borobudur tidak sedikit remaja dan anak-anak. Rupadhatu adalah bagian tengah Candi Borobudur. Di sini paling banyak terdapat patung Buddha yang berjumlah 432 buah. Patung-patung tersebut terletak di Langkan. Langkan adalah pagar pada lorong. Di bagian Rupadhatu ini terdapat 5 langkan. Langkan pertama dan kedua terdapat 104 buah patung Buddha. Langkan ketiga 88 buah patung. Sedang langkan keempat 72 patung. Dan langkan kelima berjumlah 64 buah patung Buddha.
Di atas pagar langgan terdapat relung di mana puncaknya terdapat stupa kecil yang di dalamnya berisi arca Buddha. Di dalam relung-relung di atas pagar langgan tingkat pertama menghadap keluar terdapat arca manusia Buddha yang menjelma ke dunia fana berjumlah 92 buah arca. Pada dinding rupa datu terdapat relief-relief yang diambil dari cerita berbahasa Sanskerta. Cerita Gandawayuda yang terdiri dari 160 panel. Cerita Lalita Wistara sebanyak 120 panel. Jataka dan Awadana 720 panel. Relief-relief tersebut memuat cerita tentang riwayat hidup Sang Buddha di masa lalu yang penuh dengan kebajikan dan kebaikan budi sampai dapat mencapai tingkat kebudaan. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Maitreya sebagai calon Buddha pertama di masa mendatang. Terakhir memuat riwayat hidup Samantabhadra sebagai calon Buddha terakhir di masa mendatang. Secara keseluruhan, Candi Borobudur memuat 11 seri relief dan tidak kurang dari 1460 buah adegan. Bagian teratas dari struktur Candi Borobudur dinamakan Arupa Datu. Di sini letak alam atas dalam filsafat Buddha, yaitu tempat para dewa. Sebelum tingkat Arupa Datu terdapat tingkat peralihan, yaitu suatu dataran yang luarnya berbentuk bujur sangkar, tetapi tembok dalamnya berbentuk bundar. Di dalam Arupa Datu tidak terdapat relief yang berisi adegan cerita. Struktur Arupa Datu terdiri dari 3 teras bundar atau dataran. Teras pertama terdiri dari 32 stupa dengan 32 patung Buddha yang berada di dalam stupa. Teras kedua, 24 stupa dengan 24 patung Buddha. Teras ketiga, 16 stupa dengan 16 patung Buddha. Jadi keseluruhannya terdapat 72 stupa plus 1 stupa induk. Stupa terbesar yang merupakan mahkota Candi Borobudur. Stupa induk bergaris tengah 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Puncak yang tertinggi disebut Pinnacle atau Yasti Cikara. Pinnacle tersebut terletak di atas Padma Ganda dan juga terletak di atas Harmika. Kita yang mewarisi kekayaan yang tak ternilai tersebut wajib untuk menjaga dan melestarikan. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menjaga peradabannya.